Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Mata kuliah Statistika Terapan akan memaparkan sebuah materi dengan judul Analisis Data Variabel Intervening dan Moderating. Nah, adapun kelompok kami yaitu yang pertama ada Wanda Andini, kemudian ada Denisa Novita, dan saya pribadi Yudi Rosyandi. Nah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja materi ini yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Pengertian variabel intervening dan moderating. Pengertian variabel intervening yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Variabel intervening merupakan variabel yang terletak di antara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen, sehingga variabel independen tidak langsung menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Bisa dilihat bagaimana gambar variabel intervening. Ada variabel X, Y, dan Z. Secara teoritis, variabel intervening adalah variabel yang secara teori atau dihipotesiskan mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, di mana variabel independen tidak secara langsung mempengaruhi variabel dependen, melainkan melalui variabel intervening moderating. Contoh variabel intervening, misalnya variabel Z adalah efektivitas pembelajaran, sedangkan variabel Y adalah motivasi siswa, dan variabel X adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang merupakan variabel X dapat mempengaruhi motivasi siswa variabel Y dan efektivitas pembelajaran yaitu variabel Z secara langsung. Jadi variabel intervening itu variabel yang sebagai perantara yang menjabatanani atau memediasi pengaruh variabel independen yaitu variabel X terhadap variabel dependen Z, sehingga variabel motivasi siswa Y mampu menentukan efektivitas pembelajaran, sehingga variabel X dapat mempengaruhi variabel Z secara tidak langsung melalui variabel Y, sehingga pengaruh total variabel X terhadap variabel Z adalah pengaruh langsung ditambah pengaruh tak langsung. Yang kedua ada pengertian variabel moderating. Variabel moderating adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Hubungan langsung antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen kemungkinan dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Salah satunya adalah variabel moderating, yaitu tipe variabel-variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel moderating merupakan tipe variabel yang mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antara variabel. Sifat atau arah hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen kemungkinan positif atau negatif. Dalam hal ini tergantung pada variabel moderating. Oleh karena itu, variabel moderating dinamakan pula dengan variabel kontingensi. Bisa dilihat ada gambar variabel moderating, yaitu di mana ada variabel X, M, dan Z. Pada gambar tersebut ada yang berbeda antara gambar variabel intervening dan variabel moderating, yaitu variabel Y dan variabel M. Variabel Y merupakan variabel intervening dan variabel M merupakan variabel moderating. Variabilitas variabel Y ditentukan atau dipengaruhi oleh X, sehingga Y berposisi sebagai variabel endogen, sedangkan variabel M merupakan variabel bebas yang variabilitasnya tidak ditentukan oleh X, sehingga M merupakan variabel exogen atau moderating. Lalu contoh dari variabel moderating, misalnya variabel motivasi belajar adalah X,
yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran JET yang bisa diperkuat atau diperlemah dengan gaya belajar siswa, yaitu variabel M. Gaya belajar adalah variabel moderating dan bukan variabel intervening karena tidak dipengaruhi oleh motivasi siswa. Di penjelasan dari contoh tersebut bisa kita lihat dalam gambar model variabel moderating, yaitu variabel X dan variabel M, dan variabel Y. Ya, analisis regresi dengan variabel intervening dalam SPSS. Contoh analisis regresi variabel intervening adalah contoh yang sama dipakai pada model analisis regresi dengan variabel moderating, yaitu hubungan antara ends dengan income dimediasi oleh variabel wealth. Jadi, wealth sebagai variabel intervening atau kalau digambarkan seperti contoh gambar yang dapat dalam PPT. Jadi, pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa ends dapat berpengaruh langsung terhadap income, tetapi juga dapat berpengaruhnya tidak langsung, yaitu lewat variabel wealth lebih dahulu baru ke income. Logikanya, semakin tinggi ends akan meningkatkan wealth, dengan tingginya wealth akan berpengaruh terhadap income. Selanjutnya, langkah dalam analisis regresi dengan variabel intervening dalam SPSS. Yang pertama, dari SPSS editor, pilih menu statistik atau analis. Kemudian pilih regression dan linear. Yang kedua, pada kotak dependent isikan variabel wealth dan pada kotak independent isikan variabel earth. Yang ketiga, press OK. Nah, di gambar itu tertera itu merupakan kolom dari dependent variable wealth. Nah, dalam modelnya itu bisa kita isikan variable earns. Yang keempat, lakukan regresi persamaan 2 dengan menggantikan pada kotak dependent isikan variable income dan pada kotak independent isikan variable earns dan wealth. Kemudian press lagi OK. Nah, jadi di dalam kolom yang selanjutnya itu terdapat bagian independent variable income ya. Jadi dalam model itu diisikan variable earns dan wealth. Ambilan keputusannya, output SPSS di atas memberikan nilai standar digit beta earns pada persamaan 1 sebesar 0,625 dan signifikan pada 0,00 yang berarti earns mempengaruhi wealth. Nilai koefisien standar digit beta 0,625 merupakan nilai path atau jalur P2. Pada output SPSS, persamaan regresi 2 nilai standar digit beta earns 0,764 dan wealth 0,195. Semuanya signifikan. Nilai standar digit beta earns 0,764 merupakan nilai jalur path P1 dan nilai standar digit beta wealth 0,195 merupakan nilai jalur path P3. Bisa dilihat ya dalam gambar. Jadi ends ke wealth itu hasilnya 0,625, kemudian wealth ke income merupakan P3 0,192 dan earns ke income hasilnya P1 yaitu 0,764. Jadi hasil analisis jalur menunjukkan bahwa earns dapat berpengaruh langsung ke income dan dapat juga berpengaruh tidak langsung, yaitu dari earns ke wealth sebagai variabel intervening. Lalu ke income, besarnya pengaruh langsung ada 0,764 sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung harus dihitung dengan mengalihkan koefisien tidak langsung, yaitu 0,625 dikali 0,195, jadi hasilnya 0,0122. Oleh karena itu, koefisien hubungan langsung lebih besar dari koefisien hubungan tidak langsung. Maka dapat dikatakan bahwa hubungan yang sebenarnya adalah langsung. Nah, analisis regresi dengan variabel moderating dalam SPSS. Nah, contohnya seperti apa? Penelitian menggunakan analisis regresi variabel moderating yaitu mengenai pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating. Nah, dan berikut data penelitiannya. Nah, keterangan data X1 dan X2 adalah perkalian antara X1 dengan X2 dan data ini diisi oleh 15 responden. Nah, terdapat dua persamaan regresi pada kasus soal moderating ini.
Nah, pengolahan data dengan SPSS dilakukan dengan dua kali. Yang pertama, pengolahan data menggunakan analisis regresi sederhana untuk persamaan regresi yang pertama. Nah, yang kedua, pengelolaan data menggunakan analisis regresi berganda atau persamaan regresi kedua. Nah, adapun langkah-langkah dari analisis regresi dengan variabel moderating dalam SPSS ini. Nah, yang pertama, buka lembar kerja SPSS, kemudian klik variabel variabel view pada bagian nama, tuliskan Y, X1, X2 dan X1, X2. Nah, selanjutnya bagian pada label tulisan kinerja manajerial, Y, partisipasi anggaran X1, komitmen organisasi X2, partisipasi anggaran komitmen organisasi X1, X2. Nah, yang kedua yaitu selanjutnya klik data view dan masukkan data penelitian di atas. Nah, yang ketiga, untuk mengolah data dalam kasus ini, saya melakukan dua kali analisis regresi. Yang pertama, regresi sederhana. Nah, yang kedua, yaitu regresi berganda. Nah, caranya masih sama, yaitu klik analis region linear, kemudian masukkan kinerja manajerial atau Y ke kotak defendant dan partisipasi anggaran. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu setelah langkah di atas sesuai dilakukan, maka akan muncul dua output regresi seperti pada gambar. Ada output regresi pertama dan kedua. Nah, kemudian membuat kesimpulan. Nah, nilai R2 pada regresi pertama sebagai 0,741 atau 74,1%. Sedangkan setelah ada persamaan regresi kedua, nilai R2 naik menjadi 0,809 atau 80,9%. Dengan melihat hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya komitmen organisasi atau variabel moderating akan dapat memperkuat hubungan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Nah, mungkin teman-teman semua, mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok 10. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, mohon dimaklumi, sedang tahap pembelajaran juga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.